Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karimil amin, Rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah ikhwan wal akhawat dan ummahat yang semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan diterima semua amal kebajikan. Kita senantiasa mohon kepadanya diberikan kesehatan, keafiatan, bertambah ilmu amal, serta istiqamah di atas al-Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir hayat kita nanti, mampu mengucapkan syahadatain dengan lantang dan fasih, yakin dan ikhlas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diwafatkan oleh Allah di atas kalimat tersebut dalam bentuk husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah ikhwan wal akhawat, Bapak Ibu yang saya muliakan, rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang terbaik, kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dengan lantang, dengan mengerti, paham, serta mengakui bahwasanya segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, yang dengan nikmat Allah semata-mata amal-amal saleh mampu terlaksanakan. Jemaah yang Allah muliakan, di pertemuan kita ini tetap atau masih membahas tentang seorang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah pun mencintai Rasul, mencintai Ali bin Abi Thalib, yang nanti ada kisahnya dalam peperangan Khaybar. Dan pertemuan kali ini membahas tentang peristiwa-peristiwa peperangan yang diikuti oleh sahabat Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah dan para sahabat yang lain. Di antara peperangan yang diikuti Ali bin Abi Thalib, semua peperangan yang diikuti oleh sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat Ali bin Abi Thalib ikut serta kecuali satu peperangan. Ada yang tahu? Yang tahu berhak mendapatkan nasi uduk. Silakan untuk mengulang-ulang kajian kita. Semua peperangan yang ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Ali bin Abi Thalib tetap berada di sisinya, kecuali satu peperangan. Tak kasih kisi-kisi. Peperangan yang terakhir, waktunya panjang, jaraknya jauh, dan melawan orang-orang Nasrani di tahun ke-9 Hijriah. Dan itulah peperangan yang akhir atau yang terakhir Rasulullah ikut di sana, membawa pasukan lebih kurang 30.000 pasukan yang butuh dana sangat
sementara kaum muslimin berangkat dari kota Madinah dalam kondisi cuaca yang sangat panas, musim kemarau, bekal sedikit. Apa nama peperangan itu? Dan muncullah nanti para sahabat-sahabat besar yang super kaya mendermakan hampir seluruh harta mereka. Yang terdepan ialah sahabat Abu Bakar Siddiq menginfakkan semua hartanya. Sahabat Umar bin Khattab setengah hartanya. Sahabat Uthman bin Affan beda itu sampai 2 kali dia mendermakan hartanya di hadapan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib karena beliau orang yang fakir. Dalam peperangan tersebut dia tidak ikut, dan sengaja Nabi menempatkan beliau sebagai wakil di kota Madinah. Siapa nama peperangan itu? Ghazwat peperangan Tabuk atau Ghazwat al-Usrah, Jaisul Usrah dalam surah At-Taubah. Dan peristiwa ini kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Jamaah ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, barakallahu fikum jami'an. Peperangan-peperangan yang diikuti oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ialah peperangan bernama Ghazwatul Ushairah. Ini terjadi peperangan ini sebelum peperangan Badar pada tahun 2 Hijriah, tepatnya pada bulan Jumada al-Ula. Berlanjut setelah setengah tahun istirahat, lahirlah peperangan yang kedua, peperangan yang sangat besar dan merupakan peperangan penentu antara kaum muslimin dan kaum musyrikin Mekah pada hari ini. Di mana awal mula peperangan ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat sebagian, dan semua para sahabat tidak menyangka pada akhirnya nanti akan terjadi peperangan. Karena tujuan awalnya ialah Rasul memanggil sebagian para sahabat, bahkan hanya para pembesar Ansor saja, lalu berkumpullah lebih kurang 260 orang. Untuk apa pada mulanya? Untuk mencegah kabilah dagang milik orang-orang Quraisy yang kembali dari negeri Syam. Syam itu pada hari ini 4 negara yang dulu terkenal ialah ada Suriah dan Filistin. Suriah merupakan ibu kota, bahkan pusat pemerintahan orang-orang Romawi. Itu Suriah, ibu kotanya Damaskus bahasa kita, Ad-Dimash bahasa Arabnya. Nah, mereka kembali dari negeri Syam membawa harta ataupun barang-barang yang mereka beli di negeri Syam yang tidak ada di kota Mekah. Sebagaimana orang-orang Mekah ketika bertijarah berangkat dari kota Mekah membawa barang-barang yang tidak dimiliki oleh orang-orang Syam. Nah, ketika berita tersebut diketahui oleh sang Rasul melalui mata-mata, bahkan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, berkumpullah lalu mereka pun mengintip. Dan ingat, jangan dipotong sejarah ini. Sebagian orang mengatakan para sahabat itu ialah begal. Na'udzubillahi min dzalik. Mustahil mereka berbuat di sana ada sang Rasul yang menyuruhnya sallallahu alaihi wasallam, dan berhak sekali mereka untuk mengambil kembali harta yang ketika hijrah jamaah meninggalkan semua harta
gapuranya di ujung kota Mekah dicegat oleh 5 orang jawara Mekah, dan dia membawa sebagian harta berupa emas, kantongan-kantongan emas di samping kudanya. Mereka mencegat, wahai Suhaib, kalau bahasa Betawi kena banget 20 orang, ya bawa harta, pasti bertemu dengan Muhammad di kota Madinah. Mulailah dikatakan, engkau semua wahai para jawara tahu bahwasanya Suhaib ini ahli memanah. Satu pun panah yang meleset keluar dari busurnya pasti mengenai kalian. Ini ngancam. Tapi yang 5 enggak ngeper, kena 5 orang, dia sendirian. Akhirnya kata beliau, lepaskan saya, lalu ambillah harta saya di tempat A, B, C, disebutin semuanya. Jemaah, ketika 5 orang tadi mendengar ruko 5 lantai, kalau kita terus apalagi itu baru ruko itu, kebun sawit segala macam 50 hektar, ambil apa ya, isinya, dan dia pun melenggang berangkat. Dia pacu kudanya. Sebelum sampai di kota Madinah, dari kejauhan para sahabat melihat ada seorang penunggang kuda dengan cepatnya, debu yang mengepul naik ke atas. Datanglah wahyu kepada sang Rasul mengatakan, kun Aba Yahya, semoga yang datang itu ialah Abu Yahya, kunyanya Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi. Ketika dari kedekat, betul dialah Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu warḍahu. Dan ketika dia turun dari kudanya, dia peluk sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memepuk bagian pundaknya mengatakan, rabihat tijaratuk, atau rabiha atau rabah Allah tijaratak, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Intinya ialah, wahai Abu Yahya, sungguh perdaganganmu telah beruntung. Kenapa? Engkau melepaskan semua hartanya, ya, semua harta engkau lepaskan dalam rangka untuk bisa sampai ke kota Madinah. Sebuah perintah yang besar, hijrah ke kota Madinah. Singkat cerita jemaah, ketika para sahabat tidak dapat mencegat sekelompok manusia membawa harta-harta tersebut, karena ketika malam menginap ya, siapa pemimpin dari orang-orang Quraisy ini yang terkenal dengan kecerdasannya, kaya raya? Orang inilah yang dahulu ketika Nabi hijrah dan Nabi nginap di Gua Thur, dia orang inilah yang berpidato di samping Ka'bah, barang siapa yang menjumpai Muhammad hidup atau mati akan diberikan hadiah berupa 100 ekor onta. Ini orang ini yang kaya raya, yang ke depan harinya orang ini menjadi mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajib itu, ajib. Inilah sejarah. Ya, siapa orang ini? Silakan jawab. Kita pilih dulu. Silakan. Yang akan memimpin 2 peperangan besar nanti melawan menantunya, dan akhirnya dia masuk Islam di malam Fatu Makkah. Udah banyak kisi-kisinya, masih diam. Ini kadang-kadang diam ada 2 motifnya. Pertama, ia ngantuk tapi jangan terjadi. Yang kedua ialah mau menjawab tapi takut riak, katanya. Atau ada opsi yang ketiga, janganlah suudzon nanti.
menginap di sebuah tempat. Dia melihat jejak-jejak kaki dan kaki kuda. Hanya 2 kuda. Selebihnya onta dan pejalan kaki. Lebih-lebih ketika Abu Sufyan melihat bekas biji korma. Lihat Pak. Dia teliti, ini korma orang Yathrib, orang Madinah. Kok ada di sini? Ada bekas. Berarti ada pengejaran. Ada apa? Ada yang membuntuti. Dengan cerdasnya dia mengirim surat kepada salah seorang anggotanya yang paling ahli menunggang kuda, Madinah, Mekah, paling cepat 3 hari naik kuda. Dari Abu Sufyan kepada semua pembesar Quraisy, tolonglah kalian keluar untuk menyelamatkan harta kalian. Titik. Syukur. Saudara, ketika itu surat sampai ke kota Mekah, pembawanya berteriak, tolong dan tolong selamatkan harta kalian karena Muhammad dan sahabatnya mencegat harta kalian. Oh, keluar. Dipimpin oleh Menhad. Sahabat. Sopo. Menhad ini yang terkenal bengis dan orang yang pertama dan paling keras permusuhan dengan al-Islam. Kalau bukan si Abu, kalau bilang si Abu, tahu ya, itu istilah saya, si Abu. Dan teman-teman yang sudah ada dipanggil Abu, jangan minggir pula. Dan juga jangan kita bercanda. Abu Boso, Abu ya, Abu Janda, Abu Duda, ya, sudah bagus. Nah, kemudian Abu Jahal yang bangun berteriak, keluarlah 1000 pasukan siap tempur. Dan dugaan Abu Jahal benar bahwasanya keluarnya orang-orang muslimin berkumpul di kota Madinah satu saat pasti akan membuat satu perlawanan. Keluar 1000 pasukan siap tempur, dan tujuan ingin melumatkan semua sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar berjalan lebih kurang 2 hari, lebih kurang hari ini 100 km lebih. Sementara dari Abu Sufyan sudah tahu ada pengejaran, ada yang membuntutinya, yang seharusnya dia lurus Pak, nganan. Dia nggak kiri, tapi nganan. Sudah ke kanan dia, sehingga dari jarak yang jauh kaum muslimin kehilangan jejak. Berarti apa? Luput dari sasaran. Setelah Abu Sufyan merasa seharian dia nunggu dan tidak ada yang mengejar, dia tulis WA yang kedua. WA ini kepada orang-orang Quraisy yang telah keluar, kembalilah kalian ke kota Mekah karena harta kalian selamat. Jelas itu Pak? Ibu jelas ya? Jelas. Ketika dibaca oleh siapa tadi? Menhad, si Abu, dan mereka terus bergerak, para sahabat terus bergerak, yang nanti akan berkumpul di sebuah tempat, ada lembah. Lembah itu ada sumurnya, lembah namanya Lembah Badar. Alhamdulillah Al-Saqif sempat sampai sekali Pak di sana. Ada travel umroh yang membuat satu destinasi ya sampai ke Lembah Badar. Memang tempatnya tidak menarik, tapi bersejarah. Bagi yang tahu alangkah berartinya tempat tersebut. Lebih berarti ia sejarah peperangan pertama yang besar dalam Islam.
dan nanti panjang Pak. Mohon ya, ada yang interupsi Ustaz, jangan panjang-panjang. Kita enggak sebentar Pak. Ada 5 peperangan mau kita bahas yang seharusnya sampai jam 10 siang. Mari jemaah, ketika itulah Abu Jahal dia sesumbar, egonya naik, ya bangganya muncul. Bahkan orang-orang yang lebih tua darinya, yang lebih senior darinya, mengatakan, wahai Abul Hakam, ini kunyanya, wahai bapak bijaksana. Nah, ini surat dari Abu Sufyan, resmi, bukan palsu, resmi, menyuruh kita untuk kembali ke kota Mekah. Kenapa? Tujuan awal kita untuk menjaga harta, dan itu selamat. Ayo kita pulang. Muncullah perkataan si Abu. Kata beliau, tidak, kita akan membuat perhitungan dengan Muhammad. Jika terjadi peperangan, kita habisi mereka agar orang-orang Arab tahu kita bukan orang-orang kalian-kalian. Dan kita keluar ini, kata beliau, untuk menghabisi Muhammad. Dan kedepan harinya, ketika Muhammad dan sahabatnya telah habis, kita berdagang itu aman. Bolak-balik ke Syam, gak ada ganggu. Kira-kira idenya bagus gak? Cemerlang, brilian, cerdas. Tapi siang harinya dia naas. Bahkan tokoh besar yang merupakan mertuanya Abu Sufyan, siapa? Uqbah bin Rabi'ah. Wahai Abul Hakam, ayo kita pulang. Muncullah kata-katanya. Yang senior dia apa? Uqbah, sejak kapan ente cemen? Oh gitu. Pembesar Quraisy kalau bilang cemen Pak, berbulan dia Pak di hadapan itu. Naik kitabnya Uqbah, kata beliau, engkau akan tahu wahai Abul Hakam esok hari siapa yang cemen. Perdebatan terjadi. Dan dalam pasukan orang-orang Quraisy ini, ikhwan akhwat sekalian, ada paman Nabi. Siapa namanya? Paman Nabi. Udah masuk Islam, tapi dia sengaja tinggal di kota Mekah. Dia keluar tadi ingin melindungi hartanya, tapi ketika dipaksa oleh Abu Jahal dan diancam, yang pulang esok cemen. Mana yang cemen Pak? Naiknya semangat. Siapa paman Nabi yang Nabi katakan besok akan perang? Jika bertemu dengan paman saya jangan dilukai, tapi cukup ditawan saja. Siapa nama paman Nabi itu? Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Lihat segitunya dalam peperangan itu, karena tidak menyangka ada peperangan, dan sahabat-sahabat Rasul pun tidak keluar semuanya. Tujuan awalnya untuk mencegah harta-harta milik kaum muslimin. Sedang tidak boleh kita katakan para sahabat itu begaliun, para begal, haram hukumnya, hati-hati bicara. Itu pun tidak terjadi. Berlanjut jalan terus, kaum muslimin terus berjalan, orang-orang musyrikin terus bergerak. Bertemulah di sebuah lembah Badar tadi. Masing-masing mengirimkan mata-mata jasus intel. Lalu orang-orang Quraisy lebih dahulu datang. Mereka mengatakan, wah dikit, paling-paling 300 orang. Sudah ada orang yang dekat, ada orang yang lewat dari kalangan musafir. Nabi katakan, wahai sebulan, iya. Pernah lihat pasukan yang besar? Iya. Berapa jumlah mereka?
kami itu setiap hari dengan 10 ekor onta kami sembelih. Dan tahulah beliau bahwasanya satu ekor onta itu dimakan oleh 100. Berapa jumlahnya? 1000-an. Dan akhirnya apa? Mereka saling rebutan sumur. Karena sumber kehidupan dan kaum muslimin telah menguasai sumur tersebut. Ketika dihabisi air yang dikuras, lalu ditutup dengan apa? Pasir. Dan muncullah dua kelompok saling berhadapan jamaah. Dan malam itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak tidur. Tapi apa? Sepanjang malam beliau bertahajud dan berdoa. Apa doa beliau? Ya Allah, yang menangkan kami esok hari. Ini peperangan penentuan. Jika esok hari kami habis semuanya, habislah agama Islam itu. Tamatlah yang Islam tersebut. Dan berkali-kali selendang itu jatuh dinaiki oleh As-Siddiq. Cuma As-Siddiq yang berhak masuk ke kemah beliau. Ya Rasulullah, cukup doa, cukup munajat, cukup zikirmu wahai Rasulullah, Allah pasti akan memenangkan kita esok hari. Salat subuh pun selesai, beliau berpidato membacakan ayat-ayat tentang perang, dan beliau katakan akan terbunuh si fulan, ini tempatnya segitunya. Semuanya melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, sebelum peperangan terjadi, satu kebiasaan orang-orang Arab dalam berperang namanya sparring, bukan spiring. Ini di rumah. Sparring muncullah yang 3. Siapa tadi yang bilang cemen? Uqbah bin Rabi'ah. Dia ingin menampakkan dia jawara. Jangan dibilang cemen doang. Dan ini bersumpah tadi malam, wahai Abul Hakam, esok kau tahu siapa yang cemen ente semua. Muncul lagi di usia tuanya hampir 70 tahun, tapi tetap gagah. Nah, jangan kalah gagah sama Uqbah, Pak Ketua, tetap. Nah, dan dia ajak anaknya di samping ini bernama Al-Walid bin Uqbah bin Mughirah bin Rabi'ah, dan dia bawa adik kandungnya bernama Syaibah bin Rabi'ah. Ayo, adik, anak, ayo, 3 orang maju. Ketika maju 3 orang ini, Pak, di kelompok kaum muslimin keluar 3 orang pemuda Ansar ingin melahapnya. Apa kata Rabi'ah? No, balik. Enggak level. Berteriak, wahai Muhammad, kata beliau, keluarkan jawara-jawaramu dari kerabat kami, orang-orang Quraisy, biar level. Nabi katakan, wahai pamanku Hamzah, wahai sepupuku Ali, wahai sepupuku Ubaidah ibn Harith. Hamzah termasuk anak bungsunya Abdul Muttalib. Dia punya saudara laki-laki 10 orang. Termasuklah Abu Talib yang paling tua, anaknya siapa? Ali, itu yang keluar. Dan Abu Talib punya adik bernama Al-Harith, punya anak bernama Ubaidah, itu yang keluar. Paman dan ponakan berimbang, disono seorang ayah, adik dan anak. Begitu mudah bagi Hamzah untuk memukul dan membunuh Syaibah. Kemudian Ali begitu mudah memukul dan memenggal kepala Walid, dan kemudian Ubaidah bertempur dengan Uqbah. Sama-sama tua. Ya, begitu mudahnya Uqbah memukul atau melukai bagian belakangnya Uqbah, dan dia menyangka sudah roboh. Tapi bangun Uqbah lagi dan
sempat dia melukai bagian betisnya Ubaidah. Kedua-duanya ia jatuh. Ubaidah pun dirawat, meninggal pada perangan tersebut, sementara Uqbah masih kuat. Ala gaib kata orang Minang, sudah tua tapi kuat. Datanglah Hamzah, ia menebas bagian perutnya, mati. Kisah inilah akan diingat nanti oleh orang Quraisy Mekah. Lahirlah peperangan Uhud. Setahun ke depannya, karena Bani Umayyah, khususnya Abu Sufyan dan istrinya bernama Hindun. Hindun inilah yang paling marah, Pak. Kenapa? Hindun punya bapak, siapa tadi? Uqbah bin Rabi'ah. Dia punya paman bernama Syaibah bin Rabi'ah, dan dia punya adik kandung bernama Al-Walid bin Uqbah. 3 orang, satu bapak, satu paman, satu adik kandung, wafat di tangan Hamzah dan Ali bin Abi Thalib. Ke depan harilah selama setahun itulah si ibu terus kampanye, terus membuat apa? Ia provokasi, Pak. Wahai orang Quraisy Mekah, keluar berperang, tuntut balas. Dalam peperangan Badar ini, Pak, 8 pembesar Quraisy mati. Yang tragis itu ialah si Abu. Ketika dia di pagar betis, ada bodyguardnya 7 orang. Di depan anaknya bernama Ikrimah bin Abu Jahal, di atas kuda. Dia tetap kasih komando. Perang. 2 orang pemuda Ansar, belum genap usianya 20 tahun. Atau barangkali usianya 25 tahun ke atas. Apa terjadi? Dia ngomong kepada salah seorang sahabat besar bernama Abdurrahman bin Auf. Kalau bahasa Betawinya ngomong, Om, ya, mana si Abu? Apa pertanyaannya? Om, mana Abu? Itu orang. Anak muda ini, Pak, 2 orang berlari dan membawa pedang. Tapi tidak bisa, kenapa? Ada bodyguardnya 7 orang. Tapi ketika satu persatu yang lain juga saling menyerang, mereka bisa menebas bagian kaki kuda dan pahanya Abu Jahal. Jatuh dia. Dibantu oleh anaknya, bodyguardnya, tapi dia tak bisa lagi bangun. Dan ditusuklah bagian dada serta bagian perutnya. Disaksikan langsung oleh anaknya Ikrimah. Belum wafat dia, datanglah orang dulu yang sangat disiksa. Dia dicaci maki. Hamba saya dulu pernah dicaci maki, ingin membunuh Abu Jahal, dan terakhir dia masih lihat nyawanya. Sampai habis peperangan dia masih hidup. Siapa itu? Abu Jahal. Ketika peperangan selesai, jamaah, 70 orang prajurit orang-orang Quraisy mati, termasuk 8 orang dedengkotnya tadi. Kemudian 70 lagi tertawan, termasuklah paman Nabi bernama Al-Abbas radhiyallahu anhu. Di ujung kisah ini, jemaah, apa yang terjadi? Para ahli sejarah mengatakan bahwasanya ketika beliau mengambil sikap, orang-orang yang tertawan itu dibawa ke Madinah, dan orang-orang yang tewas dikuburkan di satu liang kubur yang besar, kuburan massal. Habis peperangan, beliau maju lalu mengatakan mana tempatnya Abu Jahal dikuburkan. Dialog, wahai Abu Jahal, kata Nabi, sudah dapatkah janji Allah? Sahabat kaget, orang udah mati dan bicara. Kata beliau, khusus bagi saya, dia mendengar tuh
Itulah Uqbah tadi. Sebelum bertempur, apa kata Uqbah terakhir? Wahai Abu Jahal, Abu Lahab, hentikan peperangan. Jangan kita peperangan. Saya sungguh melihat demi Allah, katanya, orang-orang muslimin datang ingin membunuh kalian. Apa kata Sayyid Abu Jahal? Mentang-mentang anakmu yang tua bersama Muhammad, cemen ente. Oh, udah kali-kali bilang cemen, Pak. Itu saatnya dia mengatakan saya akan keluar. Dia tantang pertama dan dia tewas. Kembali ke kota Mekah, jemaah, lahirlah peperangan yang kedua. Ada waktu lagi. Peperangan kedua ialah Ghazwat Uhudin. Selama setahun mereka menyimpan dendam amarah, dendam kasuman dalam jiwa mereka. Lebih-lebih Abu Sufyan dan istrinya Hindun, ia selalu memprovokasi manusia. Tidak tanggung-tanggung, jamaah. Tahun depannya, tahun ketiga Hijriah, dari kota Mekah keluar 3.000 pasukan plus istri-istri mereka. Sampai 20 malamnya mereka bernyanyi, minum khamar, bersyair, membangkitkan semangatnya aparat kaum laki-laki. Ketika esok hari mau bertemu jemaah, para istri bangun sambil menari dan berpidato. Kata mereka, wahai para suami, jika kalian besok lari dalam peperangan, jangan akui kami sebagai istri. Pokoknya kalau kalian lari dan kabur dari peperangan, jatah malam kagak dapat. Segitu jawab. Bertemulah dalam peperangan Uhud ini. Ringkasnya ialah ketika dapat laporan dari jasus atau intelnya para sahabat, Nabi memiliki satu keputusan untuk tinggal di kota Madinah dan bertahan dalam kota. Kenapa? 3.000 pasukan dan membawa amarah dendam yang luar biasa. Bukan Nabi cemen, tapi apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi wahyu tersebut akhirnya apa? Kata para sahabat, wahai Rasulullah, ayo kita keluar. Ayo kita keluar. Lebih-lebih sahabat-sahabat Ansar yang tidak ikut peperangan Badar. Jangan diartikan para sahabat menyalahi Rasulullah kemudian memaksa Rasulullah. Tidak. Keluarlah 1.000 orang dari kota Madinah menuju ke di mana? Uhud. Lebih kurang hari ini 4 atau 3,5 kilo dari kota Nabi, masjid Nabi itu. Berangkatlah. Ketika mau bertemu dengan dua pasukan besar di pasukan kaum muslimin, keluar lebih kurang 260 pasukan. Itulah cikal bakal orang-orang munafik. Kedepan hari akan keluar dari lisan sang Rasul. Sabda Rasulullah SAW, ada 7 dosa besar. Pelakunya jika tidak bertobat pasti celaka. Termasuk yang kelima ialah orang yang kabur ketika berhadapan dengan musuh. Ini namanya ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Wahai para sahabat, kata sang Rasul, jauhilah sejauh-jauhnya 7 dosa yang pelakunya jika tidak tobat pasti binasa. Lihat jemaah, pasukan yang tadi keluar dan ada pemimpinnya keluar, ada yang ingin ikut tapi ditahan. Membuat sebagian dia down semangat para sahabat. Keluar lebih kurang 740 orang yang berhadapan dengan 3.000 pasukan. Dan sebelum peperangan Nabi telah sampai di tempat. Beliau menempatkan 50 orang pasukan pemanah. Ya, hari ini kita lihat ada sebuah bukit, Pak. Itu bukit sudah mulai rendah. Dulunya tinggi. Dan beliau tempatkan di sana dengan satu permintaan sang Rasul. Kata beliau, jangan turun walau kami ini hancur lebur sampai datang perintah dariku. Dan betul-betul manfaat besar pasukan pemanah
kemana-mana. Kenapa? Setiap orang-orang Quraisy ingin menyerang kaum muslimin, datang hujatan atau hujan panah, sehingga mundurlah kaum musyrikin menjauh, meninggalkan harta-harta yang mereka bawa. Ketika mereka melihat telah habis peperangan, teman-teman yang di atas bukit tersebut mengatakan, ayo kita turun, peperangan telah selesai, dan kita bantu teman-teman kita untuk mengumpulkan harta rampasan. Pemimpinnya mengatakan, jangan turun, bertahanlah lebih kurang 5 atau 6 orang di atas bukit, selebihnya turun. Jangan diartikan sahabat-sahabat yang turun tersebut tamak dengan harta, kagak. Tapi apa? Semata-mata kemauan mereka. Kenapa? Perang telah selesai dan ingin membantu teman-teman mengumpulkan harta rampasan. Itulah tujuan mereka. Dan ingat, para sahabat tidak ada yang maksum, tapi mereka orang yang terbaik, yang mampu dan Allah utus untuk mendampingi sang Rasul sallallahu alaihi. Jamaah yang Allah muliakan, waktu sudah mulai menipis. Pembahasan yang tebal kita tipiskan. Tidak akan mungkin kita akan membahas sampai 5 peperangan, 2 pun jadi. Apa yang terakhir 5 peperangan pun terjadi. Dan Hindun tadi telah membuat satu perjanjian dengan seorang ahli penombak bernama Wahsy, teman dekatnya sahabat Bilal bin Rabah. Janjinya, jika engkau mampu membunuh Hamzah, ingat hanya membunuh Hamzah, engkau akan dibebaskan dari perbudakan, mendapatkan hadiah yang banyak. Itu berlatih di selama setahun, hanya melemparkan tombak saja, dan pun terjadi peperangan. Ketika kaum muslimin dari yang tinggal di atas bukit turun lebih kurang 45 atau 64, tinggal 5 atau 6 orang yang bertahan. Dari kejauhan, satu pasukan kuda yang terlatih, lebih kurang 300 orang atau kurang dari itu, dipimpin oleh seorang jawara besar dari Bani Makhzum yang merupakan misannya Abu Jahal. Kunyahnya Abu Sulaiman, dan gelarnya ialah Saifullah al-Maslul. Halo, siapa? Khalid bin Walid, masih musyrik, dan dia tidak ikut peperangan Badar karena si Abu yang misalnya, ya, termasuk abang ya, mengatakan, wahai Khalid, engkau sebagai gantiku tinggal di kota Mekah dari Bani Makhzum. Peperangan Uhud ini dia dendam luar biasa, menuntut balas kematian misalnya Abu Jahal. Jemaah, lanjut. Kemudian Khalid dengan cerdasnya mengatakan, oh ternyata kunci kemenangan muslimin terletak di pasukan pemanah. Sekarang tinggal 5 atau 4 orang. Dengan mudah mereka menghabisi semuanya. Ketika kosong tempat itu, jemaah, sedangkan kaum muslimin telah meletakkan pedang dan menyarungkan pedangnya dalam rangka mengambil keuntungan harta. Datanglah pasukan kuda dengan kejamnya menyerang mereka. Tidak tahu arah, tidak ada komando, dihabisi, 70 orang tewas. Berbanding dengan peperangan Badar, kaum muslimin kemenangan yang luar biasa, kaum kafirin musyrikin 70 tewas. Berbanding dalam peperangan Uhud, 70 orang kaum muslimin pun meninggal dunia. Peperangan pun berkecamuk, ya mah, gak tahu arah, sampai-sampai Nabi dikepung ingin dihabisi. Termasuklah seorang nomor 2 bejat setelah Abu Jahal. Uqbah bin Abi Mu'ayyid yang dulu di kota Mekah, yang sempat menginjak kepala Nabi, mencekik Nabi dari belakang, dan sempat menaruh atau meletakkan terawan unta di tengkuk sang Rasul ketika beliau sujud di hadapan Ka'bah. Itulah Uqbah bin Abi Mu'ayyid, dan dia bersumpah mengatakan tidak akan pernah sukses Uqbah bin Abi Mu'ayyid
Uqbah bin Abi Mu'ayth pun membunuh siapa? Mus'ab bin Umair. Dia bunuh. Ketika dia bunuh, dia berteriak, "Qutila Muhammad!" Apa artinya? Telah terbunuh Muhammad. Dan dia bangga. Sahabat sebagian down. Ya lemas. Ada yang katakan, sudah wafat Rasulullah, untuk apa perang? Ayo kembali. Tapi segelintir orang, kebanyakan mengatakan, ayo kita syahid bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi masih hidup jemaah, hanya di sekitar beliau 10 orang. Yang 11 orangnya satu-satunya sahabat Muhajirin, itulah Talhah bin Ubaidillah. 10 orang semuanya orang-orang Ansar. Lalu dikelilingi oleh pasukan kuda, semuanya atu-atu tewas, tinggal satu yang bertahan. Talhah bin Ubaidillah. Beliau sengaja mengatakan, ya Rasulullah, jangan pernah engkau di depan, saya di depan. Makanya Talhah ketika habis peperangan didapati di tubuhnya lebih kurang 38 tusukan pedang, lembing, dan anak panah. Jemaah, ketika Nabi ingin melihat dari arah kepalanya, gitu kan? Apa kata dia? Ya Rasulullah, nahri duna nahri. Wahai sahabat Rasul, biarlah dadaku menjadi tameng bagimu. Sampai-sampai Nabi mengambil anak panah yang telah patah, lemparkan mengenai. Dan Uqbah tadi, si Uqbah tadi, Pak, ketika dia bertemu dengan sang Rasul dan dia tidak tahu itu siapa orang, satu-satunya, mohon dicatat dalam benak, satu-satunya, dan Nabi tidak pernah memerangi, membunuh dalam setiap peperangan. Satu-satunya yang Nabi pukul dia ketika Uqbah ingin memukul Rasulullah ke sepantasnya atau kudanya, Nabi dibawa dengan tongkat tumpul. Nabi menusuk bagian rusuknya. Jemaah, Nabi hanya dengan tongkat tersebut menusuk bagian rusuknya sebelah kanan, dan dia berteriak menjerit dan bisa bertahan sampai di kota Makkah nanti mati. Apa katanya? Qatalani Muhammad. Muhammad telah membunuh saya. Jemaah, hanya tusukan tongkat yang tumpul. Satu-satunya Nabi pernah mencederai musuh, selebihnya tidak pernah. Jemaah, di penghujung kasar kajian kita yang pada hari ini, ketika tewas 70 orang, beliau pun menangis. Lebih-lebih kata beliau, wahai para sahabat, carilah jasad pamanku. Siapa? Hamzah. Terbunuh dari kejauhan, mengambil jitu, ya kena bagian ulu hati, tembus ke belakang. Wafatlah siapa? Hamzah. Dan kemudian kisahnya jangan dilebih-lebihkan. Hindu yang datang, dia merobek, kemudian mengambil isi hatinya, dia telan ya. Tapi dia hanya memotong bagian kuping dan lidah, mencongkel mata. Ketika dia ingin tusuk, mengambil, dia nggak jadi. Yang penting dia mutilasi. Satu-satunya jasad yang dimutilasi ialah Hamzah. Ketika Nabi bertemu, beliau menangis dan beliau mengatakan, kok bisa terjadi? Tidak pernah peperangan orang Arab jahiliyah dahulu ada orang dimutilasi ketika mati, nggak pernah. Sebenci-benci orang ketika mati ditinggalkan. Hamzah kenapa dimutilasi? Karena dendam kusumat dari Bani Umayyah, wabil khusus Hindun bin Abu Sufyan. Jemaah, beliau pun sedih mengatakan, wahai Az-Zubair bin Al-Awwam, tahanlah ibumu, jangan sampai melihat adiknya. Pertanyaan, siapa nama ibunya Az-Zubair? Halo. Bibinya Rasulullah SAW bernama Safiyah bintu Abdul Muttalib.
pamanku, saya akan tuntut 1 nyawamu dengan 30 nyawa orang-orang musyrikin. Diikuti oleh para sahabat. Ketika mereka berbicara, datang malaikat Jibril alaihissalam membawa 1 ayat di penghujung surah An-Nahl. Ya, intinya apa? Wala in sabartum, jika kalian wahai orang mukmin sabar, lahu khairul sabirin, itu yang terbaik bagi kalian. Beliau katakan, ya kami sabar, kami pun sabar, dan beliau pun menangis. Lalu kemudian mengatakan, semoga Allah mengampuni orang-orang yang telah menyelisihi perintahku tadi. Dan ingat jemaah, hanya peperangan inilah sahabat yang menyelisih perintah sang Rasul. Dan ingat, menyelisih perintah sang Rasul, Allah balas cash. Lalu kita yang hari ini, yang sengaja sudah tahu lalu menyelisih, melanggar, bahkan menentang di antara sunnah-sunnah sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah Maha luas rahmatnya. Tidak Allah dia bakar jasad kita, tidak Allah matikan kita suul khatimah, tapi Allah perpanjang nyawa orang-orang yang sengaja menentang sunnah sang Rasul. Hati-hati, tidak mampunya kita untuk mengerjakan, menjalankan sunnah-sunnah sang Rasul. Jangan celah orang, jangan hina orang, jangan dia disudutkan orang lain. Tapi ya ratapilah, sesalilah, tangisilah dirimu yang belum bisa menegakkan, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Mohon maaf Pak Ketua, sedikit agak ditambah waktunya, hanya 5 menit doang. Semoga sampai sini saja, jangan berpanjang kalam. Semoga ada manfaatnya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepadanya agar selalu diberikan tambahan ilmu, amal dan iman, dan istiqamah di atas al-Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke depan harinya insyaallah kita akan sambung peperangan yang ketiga, yaitu peperangan Al-Khandaq atau Al-Ahzab, yang nanti hanya 3 tahun atau 2 tahun istirahat peperangan tersebut, dan orang-orang Quraisy bergerak dari kota Mekah dipimpin oleh Abu Sufyan, lagi-lagi atas permintaan 3 orang pendeta Yahudi dari kota Madinah yang telah mengetahui seluruh rahasia kaum muslimin. Diundanglah oleh 3 pendeta itu dengan satu tujuan, ayo kita bareng-bareng, kalian orang-orang musyrikin Mekah dan kami orang-orang Yahudi, 3 ribu pasukan siap menghabisi Muhammad dan kaum muslimin. Begitu hebatnya kisah ini, nantikan di pekan atau di bulan yang akan datang insyaallah. Sampai sini kita mohon kepada Allah dan diberikan kesehatan, keafiatan, usia yang panjang dalam ketaatan kepada Allah, diberkahi harta kita, diluaskan pintu-pintu rezeki bagi kita dalam keberkahan. Kita mohon kepada Allah agar diberikan anak-anak yang salih dan salihah, istri yang salihah, tetangga yang baik, serta keistiqamahan di atas Islam sampai kita wafat dalam bentuk husnul. Sampai sini kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.